bentuk kebutuhan dia akan reformasi itu atau untuk merombaknya itu seberapa besar gitu. Kalau itu memang yang menyangkut seluruh negara dan istilahnya berpengaruh ke seluruh masyarakat misalnya, itu nanti kan tentu akan mekanismenya atau SOP-nya akan dialihkan misalnya di MPR gitu atau DPR gitu ya, karena itu menyangkut undang-undang. Kalau misalnya itu kan sebenarnya ada tiap-tiap keputusan itu kan ada ininya, peraturannya bahwa ini ketika Kepres itu keluar ketika apa, TAP MPR itu keluar ketika apa gitu, atau keputusan menteri itu terkait apa. Nah jadi kalau misalnya untuk tingkatan memang masifnya ya ada di tingkat MPR ya, karena bisa undang-undang kan seluruh negara gitu. Cuma kalau misalnya dia sistemnya kan ada beberapa organisasi yang dia di bawah langsung presiden. Nah itu biasanya nanti itu di keputusan presiden. Nah kalau misalnya birokrasinya itu ada di bawah menteri, seperti yang tadi saya bilang, contohnya ada di reformasi Kementerian Keuangan, ya otomatis itu ada di keputusan di kementerian tersebut gitu. Gitu sih Mas Nano. Masih bingung nggak? Kadang kita memang harus menyesuaikan dulu ya, dipetakan dulu permasalahannya. Ketika ada masalah birokrasi yang rumit, itu ada di mana sih tingkatannya. Kalau kita mau memang yang masif, mau langsung besar, tadi misalnya tujuan sasaran utamanya adalah misalnya reformasi di seluruh bidang, itu kan besar sekali ya. Kadang memang kalau untuk bisa mengundang-undangkannya itu ya otomatis semakin besar, semakin banyak kepentingan, semakin banyak kepala, akan semakin lama kan hasilnya. Nah apakah kalau misalnya ketika tingkatannya memang hanya di spesifik satu tertentu, kita misalnya tadi pakai pendekatan sasaran yang B tadi itu kan, yang kita fokus pada satu bidang dulu, misalnya yang jadi paling fokus utama ada di Kementerian Keuangan misalnya, akhirnya ya tingkatan mana nih kewenangannya ada di mana. Kalau ternyata dilihat-lihat kewenangannya cukup dari tingkatan menteri saja, ya langsunglah menteri yang merombak, yang memberikan rombakan tersebut. Nah jadi memang kita harus lihat lagi ya, kalau misalnya di tingkatan negara dia sistem SOP-nya dalam pengambilan keputusannya itu seperti apa. Termasuk misalnya kalau kita di organisasi pribadi kan, kadang organisasi sendiri maksudnya, kita lihat misalnya ada kebijakan tingkatan ketua. Nah ketua itu dia memutuskan apa, kan ada juga kepala departemen. Nah kadang misalnya kalau saya pribadi nih suka mengalami, saya punya ide-ide tertentu yang sifatnya itu sangat spesifik ya, dan menurut saya nggak perlu harus mengkomunikasikannya ke ketua, karena selain kadang susah menggapai ketua gitu ya, langsung komunikasi ke mereka susah ya, saya cukup misalnya saya konsultasikan dengan tingkatan kepala divisi saya gitu. Saya cerita ini ide saya punya inovasi ini gitu, kira-kira gimana gitu. Oh ternyata cukup dengan keputusan dia saja sudah bisa jalan, ya kenapa tidak gitu kan. Kalau memang kadang ya memang kita pikir secara kekuatan besarnya ya pasti ya ada yang di paling tingkat tertinggi kan, yang ada di ketua umum atau ketua utamanya. Nah itu tapi kan kadang ya tadi yang saya bilang kan susah sekali untuk mencapai atau perlu waktu yang panjang kan gitu. Jadi intinya adalah kembali di penyesuaiannya aja sih Mas, kebutuhannya, kebutuhan dari ide ataupun tadi yang Mas Nano sebutkan rombakan itu adanya di mana gitu. Jadi tinggal disampaikan saja gitu, disesuaikan lah. Makanya tadi kadang penting ketika kita masuk ke sebuah organisasi atau kita bekerja di suatu tempat, pemetaan itu gimana, misalnya kebijakan itu ada di siapa orang yang paling berpengaruh, terus sistem birokrasinya gimana. Nah ini ketika kita bisa memetakan itu, nanti ketika kita punya ide-ide tertentu atau saran, nah itu nanti bisa kita
tujukan lah langsung kemana nih, ini baiknya gimana gitu, disampaikan ke siapa gitu ya. Mbak Erna, waalaikumsalam, selamat datang. Ya nggak apa-apa Mbak, nanti untuk hari ini ya sudah saya rekam, nanti bisa dilihat di YouTube ya untuk yang pertama pertemuan tadi awal-awal kita tadi bahas modul 3 dan 4 gitu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan nggak atau terkait dengan tugas ini? Sama sih tadi, jadi teman-teman nanti ketika mengerjakan tugasnya dan melakukan wawancara, coba dipetakan dulu ya informasi awalnya di organisasi itu seperti apa, kemudian orang-orangnya siapa saja, kemudian mungkin jangan lupa bikin ini ya, list pertanyaan, kira-kira apa sih yang mau ditanyakan ke mereka. Dan kadang saya termasuk ini ya, kemampuan wawancara itu bukan hal yang gampang gitu, karena suka lupa-lupa inget gitu ya, waduh mau nanya apa tadi. Itu memang perlu dirancang pertanyaannya supaya memang ada beberapa mungkin isu sensitif gitu ya. Jangan sampai deh misalnya kita bikin salah nanya malah orangnya jadi ngambek gitu jangan sampai gitu. Nah ini ada trik-triknya sendiri sih ketika misalnya gimana kita mengumpulkan data-data informasi gitu. Mungkin kalau terkait evaluasi teman-teman bisa nanyakan ke pengurusnya ya, ada LPJ nggak, LPJ tahun lalu gitu kan, jadi kita bisa mendapatkan informasi kayak apa tuh organisasi. Informasinya biasanya ya gampangnya dari LPJ memang, dan biasanya di situ ada pengukuran juga kan, apakah nih dia dikatakan berhasil atau tidak, itu dilihat dari ukurannya, dia mengukur dia berhasil atau tidak. Nah kalau misalnya saya dulu ingat ada misalnya dikatakan berhasil, misalnya dikatakan 80% program terlaksana. Nah ini nanti ada ukuran-ukurannya kayak gitu ya, jadi teman-teman bisa melihat, atau misalnya di organisasi tersebut belum ada ukurannya sendiri tentang seberapa efektifnya mereka bekerja, teman-teman bisa membuat sendiri gitu. Jadi bisa lebih menyeluruh lagi tadi, terutama kalau misalnya kita membaca tadi di modul 3 ya. Silakan. Oh ya, selamat malam juga Mbak Yunita, selamat datang, selamat bergabung. Nanti silakan mendengar rekamannya ya. Ini sedang mendiskusikan tentang tugas dan kaitannya dengan materi kita malam ini di bab 3 dan bab 4. Mungkin ada lagi yang lainnya mau bertanya? Saya panggil lagi nih, silakan Mbak Yulis, Mbak Suhartini, Mbak Muji, Mbak Fevi, Mas Nano, Mbak Eeng, Mbak Erna, Mbak Yunita. Ya, Mas Nano, boleh Mas Nano. Jadi kalau misalnya memang tidak bisa ketemu, bisa boleh Skype atau telepon. Nah, di sini pentingnya teman-teman jangan lupa direkam ya. Jadi ini sebenarnya buat teman-teman sendiri, karena kan kadang kalau kita nyatat kan suka lupa ya, ketinggalan. Misalnya dia kecepatan menulis dan kecepatan bicara kan berbeda. Jadi ketika misalnya nggak harus ketemu tatap muka langsung, tapi bisa tadi ya metodenya apa saja, tapi jangan lupa direkam. Misalnya telepon sambil direkam, terus pakai Skype juga sama. Jadi ketika ada pertanyaan-pertanyaan tadi, terus kita ada kelupaan kan bisa kita dengar lagi ya, misalnya kelewatan, dan itu bisa jadi bukti juga. Nah ini memang kalau di dunia akademik ilmiah keberadaan recorder itu penting ya, pakai HP sih biasanya gitu. Rekaman itu bukan untuk penilaian sih Mbak, silahkan disimpan sendiri untuk kalian karena itu kan data kalian ya, tapi itu bisa dijadikan bukti ketika misalnya ada pertanyaan, wah misalnya menyampaikan sesuatu, wah ini organisasi sih ini ada pernyataan bahwa ketua itu mengatakan bahwa organisasi ini mengalami permasalahan adalah ini. Nah itu bukan asal klaim kita, bukan kata orang, tapi memang ini ada bukti yang jelas dari rekaman tersebut. Jadi kadang memang ini jangan lupa ketika interview disampaikan juga ke narasumbernya bahwa diskusi ini kita rekam sebagai bahan kalian untuk menganalisa,
juga sebagai bukti juga. Jadi maksudnya sebagai sama-sama aman. Kan kadang suka bilang off the record ya atau gimana. Nah ini ya teman-teman nanti akan belajar sendiri lah. Di sini saya ingin apa ya memberikan kesempatan teman-teman untuk belajar interview, teknik interview itu seperti apa. Ini nanti interview sebenarnya bedanya adalah lebih terarah ya tadi, karena ya kayak diskusi tapi kita menyiapkan pertanyaan-pertanyaannya, terus kita harus tahu dulu latar belakang organisasi ini atau orang ini bagaimana gitu. Ini Mbak Fevi, terus presentasinya itu ini kelompok, jadi langsung berdua. Jadi kalau misalnya ada salah satu yang nggak bisa datang nggak apa-apa, tapi nanti dikabari saja misalnya memang dua-duanya nggak bisa hadir atau salah satunya nggak bisa hadir. Tapi kalau misalnya dua-duanya hadir, dua-duanya yang bicara ya, karena ini kan kelompok dan dikasih waktunya cukup panjang ya. Kalian bisa membagi tugas gitu ya, siapa menjelaskan apa, kemudian ketika ada tanya jawab kan juga pastinya nggak dihalap ya, nggak dihabisin sendiri gitu ya, nggak dihabisin sendiri di jawabannya. Terus oh ya nggak apa-apa Mbak Fevi misalnya belum bisa datang karena lagi di Indonesia, nggak apa-apa, nanti diwakili sama temennya aja ya, nanti tinggal atau misalnya nanti bisa sambil Skype atau sambil pakai Line atau gimana lah caranya, nanti terserah kalau mekanismenya atau diskusinya Mbak Fevi dengan teman sekelompoknya gitu ya. Intinya adalah sebenarnya ini bukan saya menilai seberapa bagusnya kalian, tapi lebih ke proses pembelajaran kalian ya dalam berdiskusi gitu. Untuk narasumber, kalau misalnya ada yang ngobrol tapi lupa direkam nggak masalah, ini untuk kalian, jadi data ini adalah untuk kalian sendiri gitu kan. Kita kalau teman-teman yang diskusi itu kan hanya ingin tahu hasilnya saja, tapi untuk data primer itu buat kalian. Jadi kalau ada catatan itu disimpan saja. Terus kalau narasumbernya kemarin lupa direkam nggak apa-apa, nggak masalah, kan udah terlanjur ya, nggak mungkin disuruh diskusi ulang. Nah terus kalau untuk narasumbernya Mbak Muji satu orang, kalau idealnya itu lebih dari satu sih Mbak. Jadi ketika misalnya terutama kalau kita pengen tahu tadi masalah efektivitas gitu ya, minimal 3 orang lah ya, 3 orang, nggak wajib tapi ya lihat-lihat lah kira-kira mana nih yang lebih memungkinkan orangnya yang punya waktunya. Karena kalau cuma satu orang nanti hasilnya malah untuk menghindari tadi ya subjektivitas kan. Kalau misalnya pendapatnya cuma satu ya kita cuma tahu dari satu perspektif. Kalau misalnya bisa dari lebih dari satu orang, kita jadi tahu nih, oh ini kalau dari si A mengatakan gini, kalau si B kok nggak kayak gitu, malah saya berbeda. Nanti kalian bisa sampaikan bahwa memandang satu masalah dari berbagai pihak itu seperti apa. Nah ini istilahnya cross check lah bahasa ininya, bahasa gaulnya gitu ya, kalau teman-teman melakukan interview gitu. Jadi interview itu sifatnya kalau untuk data primer ya memang diusahakan mendalam gitu ya. Mendalam itu dalam artian bukan cuma ngobrol 15 menit cukup, itu biasanya memang lebih panjang. Kalau idealnya benar-benar dalam penelitian yang sebenarnya in-depth interview itu, interview mendalam itu 2 jam kok kata dosen saya. Tapi saya nggak pernah bisa sampai 2 jam karena orang-orangnya rata-rata sibuk. Jadi biasanya sih 1 jam atau 1,5 jam, terus saya datang berkali-kali gitu ya untuk dapat data yang bagus, data yang valid. Tapi ini kan kalau teman-teman masih belajar ya disesuaikan saja dengan waktu kalian, selanya berapa, terus narasumbernya waktunya berapa lama, terus berapa orang yang bisa diwawancarai gitu ya. Dan kalau bisa bervariasi ya, nggak cuma pengurus saja tapi ada anggotanya lah, atau misalnya orang-orang yang pernah berpartisipasi atau ikut kegiatan tersebut gitu. Jadi ketika kalian tadi misalnya mau melihat perspektif efektivitas organisasi ini, kalian bisa melihatnya secara menyeluruh gitu, dan bisa dilihat teori-teorinya dari modul ya, dari situ. Jadi emang saya tipenya lebih suka menantang
teman-teman untuk menganalisa daripada